Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku sekalian, tak bosan lagi berjumpa dengan saya, Lukmanul Hakim, dengan mata pelajaran yang sama, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku, karena kan masih pandemi ini, kita belum bisa face to face atau bertatap muka, jadi secara virtual. Jadi, kalian jangan bosan untuk melihat video dan belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Indikator 3.21 menganalisis struktur laporan teks. 3.22 menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks laporan dan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Struktur teks laporan. A. Pernyataan umum menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain dibahas secara umum. Pada teks ini meliputi judul dan tujuan. Kemudian yang B, uraian, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci. Bagian per bagian kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Pada teks ini meliputi alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan simpulan. Strukturnya yaitu pertama judul, kedua adanya tujuan, yang ketiga alat dan bahan, 4 langkah-langkah, 5 hasil pembuatan, 6 simpulan. Nah, jadi ada 6 struktur teks pada laporan percobaan. Judul laporan merupakan cerminan dari objek. Judul laporan dirumuskan dalam bentuk kalimat secara singkat, padat, komunikatif. Judul harus sesuai masalah penelitian. Tujuan merupakan gagasan untuk memperoleh informasi yang ingin diketahui oleh pelaku percobaan secara lengkap. Nah, kita masuki tentang alat dan bahan. Alat dan bahan merupakan benda yang digunakan dalam pembuatan suatu percobaan. Selanjutnya, langkah-langkah merupakan urutan dalam pembuatan suatu percobaan atau uraian mengenai cara melakukan sesuatu. Nah, kemudian hasil percobaan merupakan suatu yang didapatkan dari suatu penelitian atau inti dari percobaan itu. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan merupakan inti dari melakukan percobaan atau hasil akhir dari membuat suatu penelitian yang membuat suatu gagasan pokok. Nah, itulah struktur teks laporan. Anak-anakku sekalian, tadi kan kita sudah belajar tentang bagaimana sih struktur teks laporan percobaan. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana ciri kebahasaan pada teks laporan percobaan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kalian simak video setelah ini. Kita masuki kaidah kebahasaan laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim merupakan persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Yang kedua, menggunakan
kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. 1, 2, pertama dan kedua. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah pada teks laporan percobaan diantaranya adalah siapkan, adukan, hindari, tambahkan, tuangkan, campurkan. Yang keempat yaitu kata penghubung. Kata, ungkapan, kata penghubung antar kata, frasa atau klausa. Kata penghubung yaitu dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun. Dan yang kelima yaitu istilah teknis, yaitu pilihan kata atau diksi yang digunakan sesuai konteks. Pilihan kata harus dilakukan dengan tepat atau istilah yang berhubungan dengan ilmu atau bidang tertentu. Contoh teks laporan percobaan. Membuat slime tanpa boraks. Tujuan dari pembuatan slime tanpa boraks ini adalah agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam beraktivitas. Cara membuat slime ini cukup mudah sekali serta tidak memakan banyak biaya. Alat dan bahan. Yang pertama, lem popinal secukupnya, deterjen bubuk secukupnya, deterjen cair secukupnya, pembersih lantai secukupnya, air secukupnya, alat pengaduk atau mixer, sendok atau tangan. Nah, kemudian yang terakhir, wadah tempat slime atau baskom dan yang lainnya. Langkah-langkah. Nah, di sini kita bisa lihat langkah-langkah dalam pembuatan slime, yaitu pertama mula-mula, kemudian adukan, kemudian tambahkan lem. Nah, aduk lagi hingga struktur atau bentuknya mengempal, dan seterusnya. Kalian lihat langkah-langkah pada teks tersebut. Nah, kemudian hasil pada pembuatan slime ini, kalian lihat hasilnya seperti apa. Nah, setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Saat ini, slime tanpa boraks sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Nah, itulah hasilnya. Sekarang kesimpulan. Lihat kesimpulan dari teks laporan percobaan tersebut. Dengan membuat sendiri slime tanpa boraks, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Selain itu, slime tanpa boraks ini biayanya cukup murah dan terjangkau. Slime ini juga aman apabila terkena kulit, sebab tidak mengandung boraks. Nah, itulah struktur teks laporan percobaan dan tadi ada contohnya saya sampaikan. Anak-anakku sekalian, sampai disinilah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi kalian sudah paham kan bagaimana struktur teks laporan percobaan dan ciri kebahasan pada teks laporan percobaan. Semoga kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kalian harus tetap semangat walaupun kita belajar secara virtual. Pahami materi yang saya ajarkan, kerjakan LK yang saya